Istri dan cinta pertama pria itu jatuh dari tebing di saat bersamaan. Awalnya pria itu mengulurkan tangan untuk menyelamatkan istrinya. Namun istrinya justru melepaskan genggamannya dengan tegas. Beberapa hari sebelumnya, saat pria itu mabuk, ia mengira istrinya yang akan datang menjemput. Namun ternyata yang ia telepon justru cinta pertamanya. Ketika pulang ke rumah, di ranjang yang terbaring adalah cinta pertamanya. Sedangkan istrinya hanya bisa meringkuk di sofa yang dingin. Semua ini adalah akibat dari ulah pria itu sendiri. Saat istrinya sakit parah tak berdaya, ia malah menyuruh istrinya turun dari mobil di tengah jalan hanya karena sebuah telepon. Istrinya pun menyeret tubuh lemahnya berjalan jauh. Kakinya lecet berdarah. Dan saat kembali ke rumah, yang menyambutnya hanyalah ejekan dari cinta pertama suaminya. Yang dengan dingin berkata itu adalah kali ke-9 pria itu meninggalkan istrinya. Ternyata sejak lama cinta pertamanya sudah bertaruh dengan istrinya. Jika pria itu meninggalkannya 9 kali demi dirinya, maka istrinya kalah taruhan. Harus setuju dengan pernikahan mereka. Dan kini tepat kali ke-9, istrinya yang putus asa langsung menandatangani surat cerai. Cinta pertama itu sengaja memamerkannya di depan istrinya, lalu menyerahkannya kepada pria itu. Tanpa menoleh sekalipun, pria itu langsung menandatanganinya. Dengan bangga cinta pertamanya berkata, itu adalah hadiah istimewa dari mereka berdua untuknya. Hasilnya akan terlihat sebulan kemudian. Setelah berhasil, ia bahkan sengaja meminta pria itu tinggal menemani istrinya. Namun pria itu tak sudi memberikan sedikit pun perhatian, dan bergegas pergi mengejarnya. Melihat itu, hati istrinya hancur sepenuhnya. Hingga di reuni teman sekolah, cinta pertama justru membuka rahasia di depan umum, bahwa sejak dulu ialah yang menyuruh pria itu mendekati istrinya. Dulu istrinya berusaha mengejar pria itu berkali-kali. Ia sempat mengira akhirnya pria itu luluh. Namun ternyata semua hanyalah permainan cinta pertamanya. Sejenak dunia istrinya runtuh. Ia berlari menangis ke toilet. Namun cinta pertamanya tetap mengejarnya. Mengatakan setiap kali pria itu dinas luar, sebenarnya ia selalu bersamanya. Saat itu pria itu masuk, langsung menghampiri cinta pertamanya. Melihat istrinya di sana, ia sempat terdiam. Namun ketika istrinya hendak pergi, ia menghadangnya dengan dingin. Mengatakan cinta pertamanya baru pulang ke negara ini, dan ia harus lebih banyak meluangkan waktu menemaninya. Saat itu istrinya benar-benar sadar bahwa dirinya sama sekali tidak penting di hati pria itu. Ia pun pergi dengan tenang. Baru saat itu pria itu merasa istrinya tampak berbeda dari sebelumnya. Namun cinta pertamanya sengaja mengejarnya, mengatakan ingin memberikan tiket konser pada istrinya, agar mereka bisa memiliki kenangan terakhir. Dalam tarik-menarik itu, sebuah mobil melaju kencang. Pria itu malah lebih dulu melindungi cinta pertamanya yang sebenarnya tidak dalam bahaya, sedangkan istrinya yang tertabrak parah. Beberapa hari kemudian, saat istrinya sadar, hal pertama yang dilihatnya adalah pesan dari pria itu, yang kembali meninggalkannya demi cinta pertamanya. Tak lama setelah itu, cinta pertamanya bahkan mengirim foto mereka berdua melihat matahari terbit. Saat itu istrinya justru merasa lega, karena ia akhirnya melihat jelas siapa pria itu sebenarnya. Saat hari kepulangannya dari rumah sakit, pria itu baru muncul, dengan membawa pakaian dalam untuk cinta pertamanya. Namun istrinya tidak lagi peduli. Ia pulang, membereskan barang-barang, menghancurkan semua kenangan bersama, dan bersiap meninggalkan rumah itu. Namun takdir kembali mempermainkannya. Ia mendapat kabar bahwa pria itu sedang mempertaruhkan nyawa balapan demi cinta pertamanya. Meski hatinya hancur, ia tetap datang untuk menghentikannya. Namun cinta pertamanya hanya tertawa puas, mengatakan melihat pria itu bertaruh nyawa adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Bahkan menyuruh istrinya menelpon pria itu dan berpura-pura kecelakaan, untuk melihat apakah pria itu masih peduli padanya. Dengan hati berat, ia menelpon pria itu. Namun sebelum ia bicara, pria itu